Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tampan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aljabar boolean. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nayatama Arya Putra Santosa dengan NIM terakhir 017. Oke, perkenalkan nama saya Rizis Nandara Video dengan NIM akhir 003. Oke, perkenalkan saya Cahaya Putra dengan NIM lahir 001. Perkenalkan, saya Laksmana Surya Prasta dengan NIM akhir 35. Nama saya Muhammad Umar Syahata dengan NIM akhir 33. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama tentang fungsi boolean yang akan dijelaskan oleh Ananda Rizky. Oke, yang pertama langsung saja fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga dengan fungsi biner adalah sebuah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai f Bn ke B. Seperti contoh di bawah yaitu fx yz sama dengan xn y nz or x not ny or y not nz. Oke, setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Seperti contoh fungsi h x y z sama dengan x y x n y n z not. Pada contoh di atas terdiri dari tiga buah literal yaitu x, y, dan z not. Kita memasuki materi kedua yaitu midterm dan maxterm yang akan dijelaskan oleh Ananda Umar. Kepadanya kami persilakan. Oke, selanjutnya adalah minterm max term. Dari minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Contohnya seperti slide berikut ini. Ya, jadi seperti contoh yang ini. Lanjut. Materi selanjutnya itu SOP dan POS yang akan dijelaskan oleh Ananda Surya. Kepadanya kami persilahkan. Pada aljabar boolean terdapat dua, yaitu SOP dan POS. SOP merupakan sum of product atau bisa dibilang sum of minterm, yaitu mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai satu. Selanjutnya itu POS, product of sum atau bisa disebut juga dengan product of maxterm, yaitu mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Pada tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita SOP terlebih dahulu, yaitu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan satu itu pada tabel itu bisa dilihat, yaitu pada 001, 100, dan 11. Maka fungsi boolean dalam bentuk SOP-nya adalah fx yz sama dengan x not nj not nz or x nj not nz not or x nz at x nj nz, atau dengan menggunakan lambang midterm yaitu sebagai fxz fxyz sama dengan m1 or m4 or m7 sama dengan sum of product 147. Selanjutnya POS, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi yang sama dengan 0. Pada tabel di atas tuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah pada 00, 010, 011, 101, dan 110.
maka fungsi boolean dalam bentuk posnya adalah fx yz, x or y or z, and x or y not or z, and x or y not or z not, and x not or y or z not, and x not or y not or z. Atau dalam bentuk lambang maksimumnya itu M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan product of sum 0, 2, 3, 5, 6. Nah, untuk contoh selanjutnya itu mencari nilai SOP dan POS menggunakan bentuk kanonik. Untuk yang pertama, lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. X sama dengan X dalam kurung Y or Y not. Nah, untuk selanjutnya itu bisa didistributif menjadi XY or XNY or XNY not. Nah, selanjutnya itu kita melengkapi dulu supaya keduanya itu ada Z-nya lah, yaitu dengan kita menambahi Z-nya menjadi X and Y and dalam kurung Z or Z not or X and Y not and Z or Z not. Nah, itu kita distributif lagi menjadi X, Y, Z or X and Y and Z not or X and Y not and Z or X and Y not and Z not. Nah, jadi untuk SOP-nya itu X, Y, Z or X, Y, Z not, X, Y not, Z, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan lambang minterm yaitu menjadi M1, M4, M5, M6, M7. SOP-nya yaitu 1, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, sama seperti tadi, sekarang kita menggunakan POS. Nah, untuk hasilnya yaitu M0, M2, M3 atau POS 023. Selanjutnya kita memasuki materi peta Carnot yang akan dijelaskan oleh Ananda Yakob. Kepadanya kami persilakan. Peta Carnot atau bisa dibilang KMap adalah metode grafis yang dikembangkan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953 untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini menggunakan diagram berbentuk kotak-kotak bujur sangkar yang bersisian, di mana setiap kotak mempresentasikan sebuah minterm dalam fungsi boolean. Konsep penting dalam peta Carnot adalah hubungan ketetanggaan, yaitu ketika minterm-minterm yang dipresentasikan oleh kotak-kotak yang berdekatan hanya berbeda satu letra. Struktur visual ini memungkinkan penyederhanaan fungsi boolean menjadi lebih mudah dan sistematis dengan memanfaatkan pola-pola yang terbentuk dari pengelompokan minterm yang bertetangga. Lanjutnya. Di sini ada dua tabel yang dimana untuk yang pertama KMap 2 Foucault. Pada penyajian pertama menunjukkan posisi minterm M0 hingga M3 dalam bentuk matriks. Penyajian 2 memberikan presentasi berdasarkan nilai variabel X dan Y dalam bentuk produk variabel seperti X, X0 dan Y0, dan X, Y. Penyajian 3 menyusun ulang variabel agar lebih mudah dalam dipahami dalam konteks penyederhanaan ekspresi boolean. Untuk yang kedua, di map 3 di bagian kiri menunjukkan distribusi minterm M0 hingga M7 dalam tabel. Di bagian kanan menunjukkan ekspresi logika
dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Baris menunjukkan nilai X 0 atau 1. Kolom menunjukkan kombinasi Y, Z dalam bentuk biner 00, 10, 00, 61, 11, dan 10. Setiap kotak berisi ekspresi minterm yang sesuai seperti X not and Y not and Z not atau X and Y and Z. Selanjutnya, selanjutnya adalah 4 bar. Pada bagian kiri sama seperti sebelumnya menunjukkan distribusi minterm M0 hingga M15. Nah, pada bagian kanan menunjukkan ekspresi logika dalam bentuk variabel W, X, Y, dan Z. Baris mewakili kolom nilai dari variabel W dan X dalam bentuk biner 00, 01, 11, dan 10. Kolom mewakili kombinasi nilai dari variabel Y dan Z dalam bentuk biner 00, 01, 11, dan 10. Setiap kotak berisi ekspresi minterm dalam bentuk variabel boolean. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki teknik minimasi dari peta Carnot. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada sebuah contoh, yaitu minimasi dengan cara pasangan. Jadi peta Carnot sendiri itu cara untuk kita memasangkannya itu dengan kelipatan 2 pangkat ya teman-teman. Contohnya 2 pangkat 0 itu kan 1. Berarti jika di dalam peta Carnotnya itu ada, misal kita mau mencari minterm. Minterm itu kan kita berarti mencari yang 1 teman-teman. Berarti jika di peta Carnotnya itu ada 1, nah itu berarti adalah bisa kita jadikan sebagai hasil dari buktinya teman-teman. Contoh lagi 2 pangkat 1 berarti kan 2. Nah, berarti jika ada 2 yang seperti contoh di layar ini, yang berseberangan seperti ini, teman-teman, berarti itu bisa dipasangkan. Dan bisa untuk disederhanakan, teman-teman. Seperti contoh lagi, 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 3, 8. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jika kelipatan 2, maka bisa dipasangkan. Seperti contoh di layar ini, ada hasil dari 1 dan 1, dan itu berseberangan yang berarti bisa kita sederhanakan teman-teman. Sebagai contoh di sini kan bukti secara aljabar f dalam kurung w x y z sama dengan, di sini kan diketahui angka satunya berada di baris dan kolom di baris wx11 dan kolom yz 11, yang berarti kalau diminta kan 1 kan bernilai positif teman-teman, atau W kita tulis saja W dan bukan not ya teman-teman. Jadi kita tulis WX YZ. Or kita diketahui satu selanjutnya itu berada di baris WX11 dan YZ-nya 10. Berarti Z-nya itu not teman-teman. Kita tulis WX YZ not. Lalu ini adalah bukti penyederhanaannya, dan kalau kita langsung melihat cara penyederhanaannya dari peta Carnot, maka kita bisa melihat dari barisnya, yang dimana kita memilih bentuk yang sama teman-teman. Di sini WX kan ada di baris WX, yang dimana itu udah paling nggak ada seperti yang membedakan teman-teman. Jadi satu-satu tuh udah hasilnya, maka kita tulis WX dan kita lihat di atas untuk Y-nya itu kan 1 dan 1 teman-teman. Pada baris ketiga dan keempat kan Y-nya 1 dan 1. Berarti itu sama, maka itu dijadikan sebagai hasilnya teman-teman. Jadi kita tulis lagi W, X, Y. Untuk Z-nya sendiri kan pada baris 3 dan 4 kan itu berbeda teman-teman. Hasilnya kan yang di atas itu 1 dan 0. Nah itu karena berbeda maka kita tidak memasukkannya sebagai hasil penyederhanaan. Kita lanjut. Di sini ada contoh dari peta Carnot yang dimana ada 4 berseberangan seperti ini teman-teman.
kita akan coba menyederhanakannya. Seperti sebelumnya kita lihat dari samping dulu, dari baris, itu berada di WX11. Maka kita tulis dulu WX, dan kita lihat di atas, karena Y dan Z-nya itu berbeda, teman-teman. Kalau kita lihat dari 00011110, maka karena berbeda, berarti kita tidak menulisnya pada hasil penyederhanaan. Jadi hasil dari penyederhanaan ini kita hanya menulisnya WX saja. Kita lanjut pada contoh yang dimana ini adalah 8, teman-teman. Jadi ini diketahui 8 seperti ini, dan itu bisa disederhanakan. Kita lihat dari baris terlebih dahulu. Di sini diketahui WX-nya 11 dan 10. Nah, yang sama itu kan W-nya, teman-teman. Sama-sama 1, maka kita tulis dulu W. Karena X-nya 10, berarti karena berbeda, jadi kita tidak menulisnya pada hasil penyederhanaan. Selanjutnya kita lihat dari YZ-nya, yang ada 0001 1110, dan karena berbeda semua, maka kita tidak menulisnya pada hasil penyederhanaan. Dan hasil dari penyederhanaannya itu hanya dituliskan W saja, teman-teman. Di sini ada contoh penyederhanaan penggulungan. Apa sih penggulungan? Jadi teman-teman, di sini kan ada minterm 1 di kanan dan kiri. Nah, itu bisa kita kelompokkan pasangan untuk kita sederhanakan, teman-teman. Tetapi tidak bisa secara diagonal. Kalau diagonal itu tidak bisa, teman-teman. Tapi kalau dari kanan kiri seperti ini masih bisa. Sekarang kita coba sederhanakan. Kita lihat dulu dari barisnya, yaitu kita diketahui X-nya itu 1. Lalu maka kita tulis dulu X. Lalu kita lihat di atasnya YZ-nya itu 00 dan 01. Karena Y-nya 0 dan 1, maka itu kan berbeda, jadi kita tidak menulisnya di hasil penyederhanaan. Kita lihat di Z-nya yaitu 0 dan 0, yang berarti sama, maka kita tulis di hasil penyederhanaan yaitu Z0. Maka hasilnya adalah XZ0. Lalu ada juga yang pasangan kedua yang diketahui X-nya itu 0 dan 1. Karena berbeda, jadi kita tidak menulisnya pada hasil penyederhanaan. Lalu ada YZ-nya 1 dan 1. Yang dimana itu adalah udah hasil sendiri atau hasilnya, maka kita tulis saja YZ. Maka hasil penyederhanaannya itu YZ or XZ0. Di sini ada contoh minimasinya lagi, teman-teman. Diketahui tabel kebenaran seperti berikut, dan bentuk baku SOP-nya. Ini karena SOP itu kan minter ya, teman-teman. Jadi kita mengelompokkannya itu yang bernilai 1. Dan seperti yang ada di contohnya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini jika SOP seperti ini, jika POS berarti kita akan mengambil nilai dari nolnya. Dengan cara penyederhanaan sama seperti sebelumnya, teman-teman, yang saya jelaskan. Baiklah, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.